Salam saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali, menyatukan hati untuk beribadah kepada Tuhan kita, Pencipta langit bumi dan segala isinya yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama beribadah, menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Mungkin kita mengalami kesulitan-kesulitan sepanjang minggu ini, tapi mari kita hari ini datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kiranya damai sejahtera, sukacita dari Tuhan melingkupi kita saat kita memuji, menyembah Dia bersama-sama. Kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang sangat baik, yang mengasihi kami dalam Tuhan Yesus Kristus, yang berjanji selalu beserta kami, dan Engkau beserta kami. Engkau yang memberi kami kekuatan, kemampuan untuk menjalani hari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami bersama-sama menyatukan hati untuk memuji, menyembah Tuhan, memusatkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan, menyatakan bahwa Tuhan kami besar, Tuhan kami maha kuasa, Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami luar biasa, Tuhan kami ajaib, Tuhan kami agung, Tuhan kami yang menciptakan langit bumi dan segala isinya, yang memiliki segala sesuatunya. Kami mau memuji-muji menyembah Engkau Tuhan. Dan ketika kami memuji menyembah Engkau, Roh-Mu dicurahkan bagi kami, Roh-Mu melawat menjamah setiap kami ya Tuhan. Kami buka hati di hadapan Tuhan, kami buka hati untuk lawatan dan jamahan Tuhan sekali lagi. Kami berserah penuh kepada Tuhan. Engkau tahu apa yang kami perlukan, kami butuhkan Tuhan, dan Engkau yang dapat menjawab segala seruan doa kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah nyata kuasa-Mu, nyata mujizat-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Tolong kami untuk terus percaya kepada Tuhan, terus percaya bahwa Tuhan baik, Tuhan punya rancangan yang baik, Tuhan punya tujuan yang baik dalam hidup kami. Kalaupun kami mengalami hari-hari yang kurang baik, tetapi Tuhan kami tetap baik dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dan Tuhan akan menyatakan kasih-Nya bagi kami. Kami akan mengalami kasih setia-Mu, kami akan mengalami kebaikan-kebaikan-Mu, kami akan mengalami perbuatan-perbuatan yang dahsyat, yang ajaib yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami mau katakan Tuhan kami luar biasa. Tuhan kami sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan dan pikirkan. Ya Tuhan, ya Tuhan, kami bersyukur dan memuji menyembah Engkau hari ini melalui puji-pujian pengagungan kami bersama umat. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan. Kami serahkan ibadah kami. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita memuji, menyembah Tuhan. Biarlah Roh yang kudus dan Roh yang hidup memenuhi kita saat ini, mengalir dalam kita semua, memulihkan kita, memberi damai sejahtera bagi kita semuanya. Roh-Mu yang hidup penuhiku Tuhan.
Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Kiranya damai sejahtera yang dari Allah Bapa, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali oleh karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Doa dan harapan saya, saudara ada di dalam pemeliharaan Tuhan, ada di dalam kekuatan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau bersama-sama belajar tentang bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, di mana Tuhan sedang memulai membentuk Israel menjadi sebuah bangsa yang benar-benar memiliki daerah atau kawasan. Saudara, kita mau bersama-sama membaca cukup banyak firman Tuhan, sebab firman Tuhan adalah bagaimana pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam sebuah sejarah kehidupan bangsa Israel. Hari ini saya mau memberikan judul dari khotbah hari ini adalah jangan menyepelekan kata hanya. Hanya artinya adalah tidak lebih dari. Hanya biasanya dipakai untuk memisahkan satu hal yang lebih kecil dibanding perbandingan yang lain. Misalnya, saya telah menyelesaikan 100 soal, hanya satu yang belum. Karena hanya itu memiliki makna yang minor atau yang kecil, seringkali hanya itu dianggap sepele. Tapi hari ini kita mau belajar bersama-sama mempelajari kata hanya, sebab Tuhan tidak pernah menyepelekan saudara. Kita tahu bahwa kita memiliki Tuhan yang mempedulikan kita sampai hal-hal terkecil sekalipun, bahkan hal-hal yang mungkin sudah kita abaikan. Mari kita mempelajari kehidupan bangsa Israel. Kita ingat bahwa bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir itu dipimpin oleh Musa, lalu dilanjutkan kepemimpinan itu oleh Yosua untuk memasuki tanah perjanjian, merebut tanah perjanjian dari bangsa-bangsa yang ada di sana. Lalu Yosua meninggal dan kemudian bangsa Israel dipimpin oleh hakim-hakim. Nah, kita mau mempelajari kebenaran sejarah ketika Yosua memimpin memasuki tanah perjanjian, lalu bangsa Israel melanjutkan kehidupan setelah Yosua meninggal. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di akhir masa perjalanan 40 tahun itu, Musa menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel agar orang Israel memusnahkan penduduk yang ada di tanah perjanjian. Firman Tuhan di dalam Ulangan 20 ayat yang ke-16 dan 17, demikian firman Tuhan. Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas, melainkan kau tumpas sama sekali, yakni orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saudara, ketika bangsa Israel menumpas bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan, itu bukan karena Tuhan tidak peduli dengan mereka, bukan karena Tuhan adalah Tuhan hanya bagi Israel, tetapi sebenarnya ada alasan yang mendasar kenapa Tuhan menghukum bangsa-bangsa itu. Di dalam Imamat pasal yang ke-18 ayat yang ke-27 sampai ayat 30, demikian firman Tuhan. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis, supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya, seperti yang telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena itu setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku, dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu,
Akulah Tuhan Allahmu. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi kenapa bangsa yang menduduki tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel itu kemudian dimusnahkan? Oleh karena mereka melakukan kekejian. Saudara, kita harus tahu bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang kejam sehingga memusnahkan sebuah bangsa, tapi memang karena keadaan bangsa itu sudah begitu jahat di mata Tuhan, dan Tuhan berperkara kepada mereka. Tuhan memakai bangsa Israel, dan kemudian bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan untuk menduduki tanah perjanjian. Yosua lah yang memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Yosua lah yang memimpin bangsa Israel untuk menumpas seluruh penduduk tanah perjanjian itu. Namun pun demikian, Yosua telah meninggal sebelum semua suku-suku dimusnahkan. Firman Tuhan mengatakan, Yosua pasal 11 ayat 21, pada waktu itu Yosua datang dan melenyapkan orang Enak dari pegunungan, dari Hebron, Debir, dan Anab, dari seluruh pegunungan Yehuda dan dari seluruh pegunungan Israel. Mereka dan kota-kota mereka ditumpas oleh Yosua. Perhatikan saudara, tidak ada lagi orang Enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel. Hanya di Gaza, di Gad, dan di Asdod masih ada yang tertinggal. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa, dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menurut milik pusaka mereka, menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu berhenti dari berperang. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yosua walaupun sudah menumpas sebagian besar dari penduduk yang ada di tanah perjanjian, ternyata masih menyisakan hanya yang di pegunungan, hanya sebagian kecil dari orang-orang Enak yang ada di Asdod, di tempat-tempat pegunungan, itu yang ditinggalkan. Dan firman Tuhan sebenarnya mengarahkan supaya orang Israel setelah dibagi wilayahnya pada tempat-tempat sesuai dengan sukunya, mereka harus memasuki daerah itu untuk menduduki, dan mereka harus menumpas lebih lanjut suku-suku yang masih ditinggalkan oleh Yosua. Sebab memang demikianlah, sehingga Yehuda pergi mengambil tanah yang menjadi milik pusaka mereka, dan mereka melenyapkan orang-orang di sana. Namun pun demikian sayang sekali, karena ternyata tidak seluruh suku Israel, tidak seluruh bangsa Israel itu memusnahkan penduduk yang ada di sana. Di dalam Hakim-Hakim pasal 1 ayat 28, demikian firman Tuhan. Setelah orang Israel menjadi kuat, mereka membuat Kanaan itu menjadi orang Rodi dan tidak menghalau mereka sama sekali. Suku Jebulon tidak menghalau, tapi membuat orang-orang Kanaan di sana menjadi Rodi. Kemudian juga orang-orang Naftali juga membuat mereka menjadi Rodi. Lalu juga ada Bani Yusuf yang juga membuat mereka jadi pekerja Rodi untuk di lahan-lahan pertanian, dan sesuatu yang harusnya ditumpas, tetapi bangsa Israel tidak melakukannya. Hanya yang sebagian kecil itulah dibiarkan. Berhati-hatilah dengan kata hanya. Jangan kita menyepelekan dengan istilah hanya. Mereka tidak memusnahkan, tetapi memanfaatkan suku-suku yang telah dikalahkan itu untuk menjadi pekerja Rodi. Mereka menjajahnya untuk mempekerjakan mereka. Apakah itu muncul begitu saja dari umat Israel? Sebenarnya tidak. Mereka mungkin mengingat perkataan-perkataan Musa, walaupun tidak secara 100% mereka mengingat dengan benar. Karena di dalam Ulangan pasal 20 ayat 11 di firman Tuhan katakan, apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan Rodi bagimu dan menjadi hambamu. Tapi perhatikan ayat yang ke-15.
Mereka mungkin mengingat itu, tetapi mereka lupa dengan perkataan yang penting juga di dalam pasal itu dikatakan, demikianlah harus kau lakukan terhadap segala kota yang sangat jauh letaknya dari tempatmu, yang tidak termasuk kota-kota bangsa-bangsa di sini. Jadi memang Israel boleh saja mempekerjakan orang Rodi, tetapi bukan berasal dari orang-orang yang tinggal di tanah perjanjian, di tempat yang jauh. Kalau terjadi peperangan dan kemudian dia mengalahkan, maka boleh saja melakukannya. Tetapi terhadap penduduk yang harus ada di situ, seharusnya bangsa Israel benar-benar melenyapkannya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang mungkin kecil kita kadang-kadang menyepelekannya. Hal yang mungkin benar-benar kita abaikan karena seperti tidak ada potensi apa-apa. Tapi lambat laun itu ternyata menjadi masalah bagi bangsa Israel. Hakim-Hakim pasal 2 ayat yang ke-11 dikatakan, lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain, Allah bangsa-bangsa itu, saudara, dari antara bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, suku-suku yang ada di sana yang harusnya ditumpas, tidak ditumpas karena mereka kecil, lemah, dan tidak berdaya. Bangsa itu meminta belas kasihan, suku-suku itu meminta dikasihani, dan mereka siap untuk bekerja. Dan kemudian Israel seperti bermurah hati kepada mereka, tidak melakukan perintah Tuhan untuk memusnahkan mereka, sehingga kemudian mereka membiarkan itu terjadi. Tapi tanpa disadari oleh bangsa Israel, ternyata iman mereka tidak cukup kuat untuk percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak ikut di bawah kepemimpinan Yosua, generasi baru yang ada di negeri itu, yang sudah tidak mengerti lagi bagaimana perjalanan bangsa Israel 40 tahun di padang belantara itu. Kemudian mereka mulai dekat dengan orang-orang yang Rodi itu, kemudian mereka menyembah Allah mereka. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel bahkan meninggalkan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, dan kemudian menyembah Allah bangsa-bangsa yang telah mereka taklukkan. Dengan demikian, maka bangsa Israel telah berada di luar perlindungan Allah semesta alam. Sehingga setiap kali mereka melakukan peperangan atau mereka melakukan sebuah perebutan daerah, mereka mengalami kekalahan. Firman Tuhan mengatakan bahwa bahkan Tuhan sendiri seperti menjadi musuh mereka. Di dalam pasal 2 ayat yang ke-14 demikian, maka bangkitlah murka Allah terhadap bangsa Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya, dan yang mendengarkan perintah Tuhan, mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka,
dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap bangsa Israel, berfirmanlah Ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengar firman-Ku, maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satu pun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mempelajari kitab Hakim-Hakim, maka yang kita dapatkan adalah bahwa hakim-hakim itu menggambarkan kehidupan orang Israel seperti sebuah peristiwa sirkulasi dari mereka diberkati Tuhan, lalu mereka melupakan Tuhan, mereka beribadah kepada Allah lain, mereka berbuat yang jahat, lalu mereka mendapatkan sebuah kesulitan hidup dari bangsa-bangsa di sekitar mereka, lalu mereka menjadi menderita dan berseru kepada Tuhan. Setelah mereka bertobat kepada Tuhan, Tuhan mengutus hakim-hakim, orang yang diurapi Tuhan, orang-orang yang dikuasai oleh Roh Allah, orang-orang yang dipimpin oleh Tuhan di dalam hatinya, di dalam kehidupannya untuk memulihkan bangsa Israel. Kemudian bangsa Israel menjadi diberkati dan dipulihkan Tuhan. Tetapi kemudian terjadi lagi mereka berdosa, mereka menderita, kemudian mereka bertobat, mereka dipulihkan lagi, dan itu terjadi berulang-ulang. Syukur kepada Tuhan Allah kita, karena Tuhan memberikan Roh Kudus kepada hakim-hakim yang memimpin mereka, supaya mereka mendapatkan pemulihan di dalam Tuhan. Beberapa catatan firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menguasai, Roh Tuhan menguasai hakim-hakim yang memimpin bangsa Israel. Pasal 3 ayat yang ke-10 dari kitab Hakim-Hakim dikatakan, Roh Tuhan hinggap pada dia, yaitu Otniel maksudnya, dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishyataim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Rishyataim. Kemudian Hakim-Hakim pasal 6 ayat 34 dikatakan, pada waktu itu Roh Tuhan menguasai Gideon, ditiupnyalah sangkakala dan orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Firman Tuhan yang lain dikatakan, lalu Roh Tuhan menghinggapi Yefta, dan ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manase. Di dalam firman Tuhan yang lain dikatakan, mulailah hatinya, yaitu hati Simson, digerakkan oleh Roh Tuhan di Mahane dan terletak di antara Jora dan Esitaol. Pada waktu itu berkuasalah Roh Tuhan atas Simson, atas dia, maksudnya adalah Simson. Maka berkuasalah Roh Tuhan atas Simson. Berkali-kali firman Tuhan mengatakan, setelah ia sampai di Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan sorak-sorai, maka berkuasalah Roh Tuhan atas dia, yaitu Simson, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur di tangannya. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian Allah mengutus Roh Kudus untuk menguasai pemimpin bangsa Israel sehingga mereka menjalani kehidupan dan mereka dipulihkan dari masa-masa yang sukar. Kalau kita melihat kehidupan kita hari ini di dalam Kristus, sekali lagi saya katakan di dalam Kristus, Tuhan juga mengutus Roh Kudus bagi saudara dan saya ketika kita menghadapi tantangan-tantangan kehidupan kita. Percayalah bahwa saudara disertai oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Kita harus mempercayai bahwa Tuhan begitu peduli kepada kita. Jadi pelajaran penting bagi kita pada saat ini yang pertama adalah bahwa kita harus hati-hati dengan dosa. Hati-hati dengan kesalahan, walaupun mungkin itu kecil. Hanya begitu kecil. Yang kedua, jangan sampai kita menduakan Tuhan atau meninggalkan Tuhan, menyembah kepada Allah lain atau mengandalkan diri sendiri. Dan yang ketiga, kita harus belajar terus untuk meminta pimpinan. Hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saudara berpikir, saya tidak melakukan kejahatan besar.
Tuhan tidak hanya memandang atau menilai orang, menghakimi orang berdasarkan perbuatan jahat yang besar menurut ukuran manusia. Karena Tuhan peduli sampai hal-hal kecil di dalam kehidupan kita. Dosa yang mungkin seperti menyelinap, yang kecil sekali di dalam hati saudara, Tuhan mengetahui dengan jelas. Tuhan melihat itu. Mungkin saudara mengatakan, oh saya berbohong sedikit, hanya bohong putih untuk kebaikan semua orang. Tapi bohong adalah bohong dan itu tetap tidak menyenangkan hati Tuhan. Mungkin saudara hanya iri hati. Saya kan tidak melakukan apa-apa. Saya hanya iri kok ada orang yang diberkati, kok ada orang yang hidupnya berkelimpahan, kok saya melihat dia hidupnya lebih enak dari saya, kok saya seperti ini. Mungkin kita iri, atau kita mengingini sesuatu milik orang lain, kita tidak melakukan apapun. Tapi ketahuilah saudara, bahwa dosa sekecil itu pun Tuhan memperhatikannya. Jangan sepelekan hal-hal kecil dalam kehidupan saudara. Atau mungkin saudara mengatakan, oh firman Tuhan ini sepertinya sudah tidak sesuai dengan zaman kita. Ya mungkin harus ada perubahan-perubahan sedikit lah di dalam melakukan firman Tuhan. Tidak perlu tepat 100% dengan firman Tuhan. Bukankah firman Tuhan itu sudah diberikan ribuan tahun yang lalu? Jadi kalau untuk diterapkan pada hari ini, prinsip-prinsipnya sudah tidak cocok lagi. Tidak saudara. Kita harus tahu, Tuhan peduli dengan hal-hal kecil. Tuhan telah berfirman ribuan tahun yang lalu berdasarkan kemahatauannya. Tuhan sudah tahu bagaimana keadaan kita di tahun 2021 saat ini ketika Tuhan berfirman ribuan tahun yang lalu. Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu termasuk kebutuhan kita hari ini. Kita tidak perlu iri hati, kita tidak perlu berbohong untuk melakukan sesuatu yang menurut kita baik. Karena firman Tuhan itu berlaku sepanjang zaman. Tuhan tidak pernah berfirman hanya untuk masa itu. Prinsip-prinsip firman Tuhan berlaku secara universal. Tidak pernah ketinggalan zaman. Atau saudara mungkin mulai berpikir, dalam satu pekerjaan, saudara mungkin memikirkan, kalau nggak ada aku, mana bisa seperti itu. Untung ada aku di situ. Itu hanya seperti menunjukkan kemampuan saudara, tetapi kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita meninggikan diri kita, karena harus kita pikirkan, kalaupun saya ada di situ, itu karena Tuhan menganugerahkan kepada saya supaya saya ada di situ. Saya adalah alat Tuhan untuk melakukan apa yang harus saya lakukan. Kita tidak boleh merasa lebih baik dari orang lain dalam pengertian lebih unggul dari orang lain. Setiap orang memiliki keunggulannya masing-masing. Kita tidak perlu juga minder. Oh, saya tidak seperti dia, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Saudara, stoplah untuk mengatakan bahwa saudara terlalu hebat dibanding orang lain atau saudara terlalu buruk dibanding orang lain. Saudara adalah sebagaimana Tuhan menciptakan saudara. Amin saudara. Saudara adalah lengkap sebagaimana Tuhan menciptakan saudara untuk tujuannya di dalam kehidupan saudara. Amin saudara. Tuhan tidak pernah menuntut saudara lebih dari apa yang Tuhan berikan kepada saudara. Saudara cukup melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada saudara. Tidak perlu merasa bahwa pekerjaan saudara terlalu kecil dibanding orang-orang lain. Tidak, kita semua telah memiliki bagian kita masing-masing. Tidak perlu menyombongkan diri ataupun minder. Kita harus tahu bahwa segala sesuatu oleh karena Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa semuanya karena kekuatanku. Semuanya adalah anugerah Tuhan. Amin saudara. Saudara harus mulai menyadari bahwa Tuhan terima kasih karena Engkau memberikan kepadaku apa yang aku butuhkan untuk melaksanakan rencana Tuhan di dalam kehidupanku. Saudara tidak kekurangan apapun. Tuhan peduli betul sampai hal-hal kecil di dalam kehidupan saudara. Saudara harus tahu persis bahwa apapun yang saudara butuhkan, sampai hal-hal detil terkecil dalam kehidupan saudara, Tuhan mempedulikan hal itu. Tuhan akan terus menolong saudara. Roh Kudus akan dicurahkan di dalam kehidupan saudara, menguasai kehidupan saudara untuk memperhitungkan semua hal-hal kecil di dalam kehidupan saudara. Kemampuan-kemampuan yang kecil, yang menurut saudara kecil yang diberikan oleh Tuhan itu akan terus diberdayakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Kalau saudara memiliki tantangan yang mungkin menurut saudara, ya tapi tantangan saya terlalu kecil untuk saya berdoa kepada Tuhan. Ingat saudara, Tuhan tidak pernah menganggap remeh saudara.
Tuhan tidak pernah menganggap remeh masalah saudara. Tuhan tidak pernah menganggap remeh saudara kalau saudara menghadapi tantangan seperti apapun keadaannya. Ketika saudara mengungkapkannya kepada Tuhan, maka saudara harus percaya bahwa Tuhan sangat menghargai itu. Amin, saudara. Amin, saudara. Benar, Tuhan adalah Tuhan yang peduli sekali dengan saudara. Tuhan adalah Tuhan yang terus menyatakan kuasanya di dalam kehidupan saudara. Tuhan akan menolong saudara untuk memperbaiki kehidupan saudara dari hal-hal kecil yang mungkin masih harus diperbaiki. Tetapi Tuhan juga peduli sekali dengan permasalahan-permasalahan yang menurut orang lain mungkin itu hal yang kecil. Orang lain mungkin meremehkan saudara dengan masalah yang saudara hadapi. Terlalu kecil masalah itu kalau untuk saudara menjadi sangat stres dengan masalah itu. Tapi ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah merasa atau memandang saudara rendah karena saudara menghadapi masalah yang saudara hadapi. Tuhan sangat menghargai keluh kesah seperti apapun. Saudara bisa ungkapkan kepada Tuhan dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk menyatakan kuat kuasa Allah menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan saudara. Tuhan peduli hal-hal yang kecil di dalam kehidupan saudara. Karena saudara adalah ciptaan Tuhan. Itu sebabnya saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau Allah begitu peduli kepada bangsa Israel, kadang-kadang Allah harus menegur. Mungkin saudara juga hari ini atau masa-masa ini seperti ditegur oleh situasi yang ada. Kalau memang itu yang terjadi, saudara rendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya tidak mengatakan bahwa kehidupan yang sulit pasti oleh karena dosa yang sedang saudara hadapi. Tapi memang kadang-kadang karena ada pelanggaran. Mari kita mengintrospeksi diri, kita melihat diri kita bercermin kepada firman Tuhan. Adakah hal-hal yang harus diperbaiki, hal-hal kecil yang mungkin Roh Kudus sedang ingatkan kepada saudara. Saya berdoa supaya Roh Kudus sungguh-sungguh mengingat dan melihat hati saudara, menunjukkan kepada saudara apa yang mungkin harus diperbaiki. Atau masalah-masalah kecil yang saudara sudah utarakan kepada Tuhan, Roh Kudus akan memperhatikan itu dan Roh Kudus akan menolong saudara dan saudara akan menjadi lebih dari pemenang. Amin, saudara. Saudara harus percaya bahwa Allah adalah Allah yang peduli di dalam kehidupan saudara sekalian. Itu sebabnya saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Kita ingin supaya rancangan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Tuhan sungguh-sungguh peduli dengan kita sampai hal-hal yang terkecil di dalam kehidupan kita. Baik itu merupakan pelanggaran atau itu merupakan tantangan. Mungkin itu merupakan kesulitan. Saudara boleh mengatakan apapun kepada Tuhan. Dan Tuhan akan sangat peduli dengan saudara. Saya berdoa, saudara sungguh-sungguh akan mengalami pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan saudara sampai hal-hal yang terkecil. Kita berdoa. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Hamba-Mu selesai memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami untuk bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kalau ada hal-hal dosa, hal-hal pelanggaran, ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan yang kecil dalam diri kami yang mungkin selama ini sudah tidak kami sadari atau mungkin kami abaikan, tetapi Roh Kudus pada saat ini Engkau sedang mengingatkan, memulihkan. Engkau mengasihi kami sehingga Engkau mengingatkan hal-hal yang harus diperbaiki di dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus Engkau sedang bekerja. Oleh kuasa darah Yesus kami disucikan. Atau mungkin ada sidang jemaat yang sedang mengalami permasalahan, yang mungkin itu permasalahan besar, atau mungkin itu permasalahan kecil dalam anggapan manusia. Tapi kami tahu bahwa Roh Kudus tidak pernah meremehkan kami oleh karena masalah-masalah kecil yang kami hadapi. Tuhan peduli, Tuhan akan terus menolong kami. Kami percaya Roh Kudus Engkau sedang menolong kami seperti Engkau menolong bangsa Israel. Roh Kudus menguasai para hakim untuk memimpin bangsa Israel dan memulihkan bangsa Israel. Maka pada saat ini Tuhan juga kami tahu bahwa kami sedang dipulihkan oleh karena pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami terima kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan sudah memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang sangat mengasihi kami, saatnya kami memberi persembahan kami guna menolong pekerjaan Tuhan di muka bumi ini untuk mengabarkan Injil damai sejahtera Tuhan kepada seluruh makhluk. Kami memberi dengan sukacita dan rela hati, dan Tuhan akan berkati setiap kami
Tuhan akan balaskan berlipat kali ganda di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita beri persembahan kita dan kita menyanyikan pujian sukacita, Ku diberi kuasa. Puji nama Tuhan, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur oleh anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita bersama-sama menyerahkan ibadah kita dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kita mau berdoa bersama-sama dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai engkau sekalian dari saat ini hingga kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Jalani kehidupan saudara, apapun yang saudara temukan, ingatlah bahwa Tuhan peduli sampai hal-hal terkecil dalam kehidupan saudara. Saudara bisa mengutarakannya kepada Tuhan,
Saudara bisa percaya bahwa Tuhan peduli pada hal kecil dan Tuhan akan menolong saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Salam.